Wang Hyun yang terkena pukulan Junho langsung terpental cukup jauh. Sambil menggertakkan giginya, Wang Hyun berpikir bahwa serangan yang dilancarkan oleh Junho sangat cepat, bahkan lebih cepat dari penglihatannya. Di sisi lain, Junho tidak mau memberikan kesempatan kepada Wang Hyun dan terus-menerus menyerangnya. Wang Hyun yang menerima serangan itu juga tidak mau kalah dengan Junho dan langsung membalas serangan Junho. Jual beli serangan terus terjadi di antara mereka, sampai tanah yang mereka pijak menjadi hancur karena efek dari kekuatan mereka berdua. Banjo yang melihat Wang Hyun terpental langsung menanyakan keadaan dirinya, namun Wang Hyun malah menyuruh Banjo dan Stan untuk segera pergi mengalahkan bos monster dungeon tersebut. Banjo yang mendengar itu langsung menanyakan apa yang Wang Hyun maksud, namun Wang Hyun tidak menjawabnya. Wang Hyun yang terlihat bersemangat bertarung dengan Junho dirinya mengatakan bahwa Junho lebih berbahaya dibandingkan dengan Geoff. Junho yang melihat Wang Hyun menyerang kembali kemudian mengaktifkan overclock. Benturan serangan terjadi kembali, Junho dan Wang Hyun terus bertukar serangan. Berbeda dari yang tadi, serangan Junho kali ini lebih cepat yang membuat Wang Hyun terus-menerus terkena serangan Junho, yang membuat Wang Hyun berpikir kalau Junho bisa membaca semua gerakannya, dan semua yang akan dilakukan olehnya. Wang Hyun juga berpikir bahwa Junho adalah monster yang sebenarnya. Namun, saat Wang Hyun sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba Junho menggunakan skill Frost-nya dan langsung menghabisi Wang Hyun, bahkan serangan Junho menyebabkan ledakan yang sangat besar. Di sisi lain di tempat Stan dan Banjo, terlihat mereka sudah mengalahkan bos monster. Tak peduli seberapa kuat bos monster, serangga tetaplah serangga, tapi kenapa Lord Wang Hyun belum kembali? Jangan bilang dia masih ditahan oleh banjingan itu. Kita dikirim kemari untuk menyelesaikan dungeon ini, karena dengan begitu kita bisa keluar dari sini dan menghubungi markas. Itu semua untuk mencegah hal yang tak diinginkan dan Lord Wang Hyun tidak mungkin kalah melawan Golf. Setelah mengatakan itu, betapa terkejutnya Banjo saat menoleh dan melihat Stan sudah membeku. Banjo kemudian berpikir apakah ada bos lain di dungeon itu, namun saat dirinya sedang memikirkan itu, Junho sudah berada di belakangnya dan langsung membekukan Banjo sampai-sampai membuat Banjo tidak sempat untuk bereaksi. Setelah itu, Junho langsung bertanya kepada Elsa, kenapa teknik yang dirinya pakai terasa aneh karena dirinya juga ikut membeku. Junho juga mengatakan bahwa pembekuan instan seperti itu mengkonsumsi banyak mental strength, karena itu sangat berbahaya jika digunakan berkali-kali secara sembarangan. Elsa yang mendengar itu kemudian berkata, kalau apapun itu dan berkat skill itu, bahkan Queen Mantis juga ikut membeku. Setelah mendapatkan jawaban dari Elsa, Junho kemudian mengeluarkan serigala bayangannya untuk menghabisi Banjo dan Stan yang sedang membeku. Setelah membunuh Banjo dan Stan, Junho kemudian berpikir, saat aku sering menaklukkan dungeon di masa lalu dan hal yang paling menyenangkan adalah saat-saat menerima hadiah atau reward. Ini adalah core dari Wall Mantis Queen. Elsa yang melihat Junho membawa core itu langsung menanyakan kepada Junho apa yang dirinya bawa. Mendengar itu Junho kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa benda yang dirinya bawa adalah core dari Wall Mantis Queen. Junho juga mengatakan kalau dirinya juga mendapatkan sesuatu saat menangkap Elsa. Elsa seketika langsung menanyakan Junho, kalau Junho mendapatkan bagian tubuh Elsa yang sebelah mana. Junho kemudian menjelaskan bahwa Elsa tak perlu khawatir, karena semua monster memiliki peluang 95% untuk menjatuhkan item. Mendengar itu, Elsa kemudian berkata, tapi saat membuat kontrak, aku tidak mendengar hal seperti itu, harusnya hal seperti itu dibicarakan oleh administrator kan. Oh ya kontraktor, tiba-tiba aku mengingat sesuatu. Dulu setelah kerajaanku hancur, aku bertemu seseorang yang menyebut dirinya administrator, akan tetapi orang itu bukan Grey. Dia bilang akan memberikanku kesempatan kedua, hanya itu yang aku ingat. Apa aku harus memakan lebih banyak Spirit Stone agar aku bisa naik level dan mengingat sesuatu? Tidak,
tetap saja Spirit Stone adalah batu yang tidak bisa dimakan, aku tidak akan memakannya. Tak usah memaksakan diri, beritahu saja jika kau ingat nanti Elsa. Setelah Junho mengatakan itu kepada Elsa, Junho kemudian lanjut berpikir. Spirit rank-nya baru-baru ini meningkat, dan jika ingatannya akan kembali setiap dia naik rank, berarti aku perlu memberinya lebih banyak Spirit Stone. Setelah memikirkan itu, Junho kemudian membuka hadiah yang dirinya dapat. Bersamaan dengan itu, suara sistem terdengar kalau Junho mendapatkan 100 koin emas atau setara 1 miliar won, dan juga skill book Shadow Wall rank C, yang jika digunakan akan mengubah si pengguna menjadi bayangan, dan dapat bergerak melalui dinding selama 1 menit. Junho yang mendengar itu seketika langsung senang karena dirinya bisa menggunakannya untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba suara sistem terdengar kembali. Terdeteksi skill level lebih tinggi dengan atribut yang sama, Watchguard of Darkness rank S. Kombinasi skill memungkinkan. Apakah Anda ingin menyerap Shadow Wall ke dalam Watchguard of Darkness? Jika Anda menerima kombinasi, efek skill dengan level lebih rendah akan diwariskan ke skill yang berlevel lebih tinggi. Tergantung pada efek skill tingkat tinggi, efek skill yang diwariskan akan ditingkatkan. Junho yang mendengar itu kemudian bergumam. Kombinasi skill. Jadi, jika aku menggabungkan kedua skill, skill Shadow Wall akan hilang dan kemampuan Shadow-nya bisa digunakan melalui Watchguard of Darkness. Setelah mengatakan itu, Junho tanpa berpikir panjang langsung menggabungkan skill tersebut. Junho kemudian langsung mencoba skill barunya, namun Elsa yang melihat itu mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dari Junho. Mendengar itu Junho kemudian mengatakan untuk menunggu sebentar lagi, dan benar saja, Junho langsung berubah menjadi bayangan dan terbang ke sana kemari yang membuat Elsa langsung menanyakan keadaan Junho, karena Junho baru saja berubah menjadi Darkness. Berhasil, ini luar biasa. Skill seperti ini sempat aku lupakan, karena agak mustahil untuk menciptakannya, siapa sangka aku akan mendapatkannya dengan cara seperti ini. Aku sangat terharu sampai ingin menangis. Kemudian scene berpindah di sebuah pegunungan, terlihat Skaya yang sedang mengebor sesuatu. Junho yang sudah berada di sana kemudian menanyakan apa yang sedang Skaya lakukan, dan Skaya yang mendengar itu kemudian bergumam. Oh Junho, kamu selamat. Apakah kamu sudah selesai bersih-bersih Vian? Tentu saja, tapi apa yang sedang kau lakukan Skaya? Aku mencoba untuk mengebor gate-nya, aku ingin masuk ke dalam dungeon dengan cara ini untuk menyelamatkanmu. Oh iya, apa Elsa sedang tertidur di Spirit Realm lagi? Tidak, dia sedang tidur di atas pundakku. Spirit juga tidur, aku benar-benar ingin mempelajari tentang mereka. Ngomong-ngomong, kamu mendapatkan apa dari para Vian itu? Aku mendapatkan informasi tentang Seven Faction, informasi umum dalam ingatan mereka. Asosiasi Vian telah menciptakan Seven Faction untuk bersaing dengan Big Six. Setiap faksi memiliki sedikit anggota, namun mereka semua kuat. Pride, Greed, War, Lust, Gluttony, Sloth dan terakhir Envy. Ketujuh faksi itu dipimpin oleh eksekutif dari Asosiasi Vian, dan Wang Hyun yang aku kalahkan adalah anggota faksi Pride. Setiap faksi pasti memiliki misi berbeda. Ya, karena itulah aku tidak dapat menemukan informasi tentang faksi lain atau pemimpinnya. 2 bulan dari sekarang, faksi Pride merencanakan operasi Fortrain. Kebetulan aku sudah gatal ingin bertindak terhadap mereka dan kurasa ini akan lebih sulit dari yang kuperkirakan. Itu bukan operasi yang kecil, tapi aku senang mendengar itu darimu. Aku akan menunjukkan padamu kekuatan dalam 2 bulan ini. Baiklah sekarang aku mau pergi mengunjungi Guild Dokkaebi. Ketua guild mereka ingin bertemu denganku. Shin Sung Hyun dari Nine Heavens, apa aku perlu ikut dengan Muskaya? Tidak perlu, ini hanya obrolan biasa, jangan khawatir. Aku akan mengirimmu pesan jika aku menemukan sesuatu yang penting. Setelah mengatakan itu Skaya pun pergi meninggalkan Junho. Bersamaan dengan perginya Skaya, Junho mendapatkan sebuah pesan. Dan saat Junho membukanya,
begitu terkejutnya Junho, karena yang mengirim pesan adalah Sword Sign, Kim Woo-jong. Halo, ini Kim Woo-jong. Jika kau tidak sedang sibuk, bisakah kau meluangkan waktu untukku? Player Seo Junho, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Junho yang mendapatkan pesan itu kemudian langsung menanyakan apakah itu benar-benar Sword Sign Kim Woo-jong. Kim Woo-jong kemudian membalas pesan Junho dan mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar dirinya dengan mengirimkan sebuah foto. Setelah Junho tahu bahwa itu benar-benar Kim Woo-jong, Junho langsung mengatakan kenapa Sword Sign sepertinya membutuhkan bantuan dirinya. Namun Kim Woo-jong membalasnya dengan mengatakan apakah mereka bisa bertemu langsung untuk membahas hal itu. Beberapa waktu kemudian, terlihat Junho sudah berada di sebuah pegunungan yang bersalju. Junho kemudian terlihat berdiri di depan sebuah bangunan dan nampak terlihat beberapa orang di sana. Lama tak jumpa, dingin bukan? Kau pasti telah melalui perjalanan yang berat kemari. Silahkan masuk, dan aku akan menjelaskan kenapa aku menghubungimu. Player Seo Junho, apa kau tahu tentang dwarf? Dwarf? Aku pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya. Mereka saat ini tinggal di Great Cave di Bramsgore. Mereka tinggal di Bramsgore, meskipun mereka ada di dalam, suhu di Bramsgore pasti tidak main-mainkan. Goa saja memang tidak cukup untuk menghalau dingin, tapi teknologi mereka lah yang membuatnya bisa dilakukan. Apa kau tahu tentang kebiasaan dwarf? Mereka agresif, suka alkohol dan juga keras kepala. Aku juga pernah dengar kalau mereka memindahkan seluruh suku mereka secara berkala. Benar sekali, mereka bermigrasi setiap beberapa ratus tahun, dan dalam waktu dekat akan menuju ke Hamel Aesgore. Aku sedang membantu proses itu, tapi ada masalah dengan tempat relokasi. Hamel Aesgore telah terdanjenisasi. Bukankah Sword Sign bisa menangani sebagian besar monster sendirian? Aku tahu itu, tapi masalahnya adalah Ice Witch, Sang Spirit Snowfield adalah bos monsternya, dan aku tidak bisa mendekat karena efek frost yang dikeluarkannya. Aku memang memiliki toleransi dingin tapi hanya grade C, jadi itu akan sulit. Jika kau meminjamkan kekuatanmu, Dwarfes dan aku akan mendukungmu dalam segala hal. Elsa yang mendengar itu, kemudian menyuruh Junho untuk menanyakan tentang hadiah dan kredit memburu Ice Witch. Namun, tiba-tiba Kim Woo-jong berkata bahwa dirinya tentu saja tidak akan mencuri kredit itu, kalau Junho dan Elsa yang mengalahkannya. Elsa seketika langsung terkejut kenapa Kim Woo-jong bisa melihat dirinya. Elsa kemudian mengatakan kalau Kim Woo-jong memang bukan orang biasa. Kim Woo-jong kemudian sambil tersenyum berkata kalau dirinya belajar cara mensamen dan mengendalikan spirit dari para elf. Beberapa saat kemudian, Junho terlihat berjalan bersama Kim Woo-jong. Bagaimana kecepatannya? Apa terlalu cepat? Tak masalah, kau bisa menambah kecepatannya kalau kau mau. Mendengar itu Kim Woo-jong kemudian berpikir kalau Junho melebihi ekspektasinya seperti biasa. Setelah itu Kim Woo-jong mengatakan bahwa dirinya akan sedikit menambah kecepatannya, dan mengatakan kalau mereka akan tiba dalam waktu 1 hari. Seketika itu Kim Woo-jong langsung berlari dengan sangat cepat. Junho yang melihat itu kemudian tersenyum dan berpikir kalau itu bisa jadi latihan yang berat. Kemudian Junho mengaktifkan 25% overclock dan berlari dengan cepat untuk mengejar Kim Woo-jong. Sementara di dalam dungeon labirin, para Vien terlihat sangat marah karena kekacauan yang ada di sana, dan semua menghilang tanpa ada jejak satupun. Mereka mengira bahwa semua itu adalah perbuatan dari Sword Sign Kim Woo-jong atau rekan-rekannya. Mereka juga mengatakan kalau keberadaan Skaya Kililan juga tidak diketahui. Mereka mengatakan, walaupun Skaya Kililan adalah 5 pahlawan, mereka hanya kepingan masa lalu, dan mengatakan kalau kelima pahlawan tidak sekuat itu sekarang. Namun seseorang yang seperti atasan dari Vien tersebut mengatakan kalau mereka yang belum pernah melawan kelima pahlawan, tidak punya hak untuk menilai hal itu. Mendengar itu, Vien berambut putih kemudian mengatakan kepada atasannya untuk jangan khawatir tentang hal itu. Setelah itu dirinya berpikir,
Meskipun aku mengatakan itu, tubuhku terasa gatal untuk segera bertarung. Mungkin aku akan sedikit bermain dengan beberapa player di perjalanan pulang. Kembali ke Junho dan Kim Woo-jong. Mereka telah sampai di Del Ice, tempat tinggal suku Edward, White Anvil. Kim Woo-jong kembali bertanya kepada Junho, jika Junho belum pernah melihat dwarf sebelumnya. Junho pun membenarkannya. Junho mengatakan kalau dirinya tidak tahu pasti bentuk dan tempat tinggal dari para dwarf, karena sebelum Gate bermunculan, dirinya hanya tahu dari film. Junho kemudian menanyakan kepada Kim Woo-jong bagaimana bentuk dari para dwarf, namun Kim Woo-jong berkata akan kurang jika dirinya menceritakan sekarang, karena lebih baik Junho melihatnya sendiri. Setelah itu Kim Woo-jong mengatakan bahwa jalan yang sedang mereka lewati adalah jalan menuju alun-alun kota itu. Junho yang memang belum pernah sekali melihat dwarf, menjumpai dua anak kecil yang menurut Junho itu adalah anak-anak dari para dwarf. Junho yang ingin membuat kesan pertama yang baik, kemudian mengeluarkan sebuah permen untuk diberikan ke anak-anak tersebut, namun, salah satu anak itu bertanya kepada Kim Woo-jong siapa orang gila yang dirinya bawa itu. Perkataan itu sontak membuat Junho terasa aneh dan Kim Woo-jong yang melihat itu kemudian tertawa kecil. Setelah itu, salah satu anak perempuan yang ada di sana mengatakan kalau si anak laki-laki memang suka iseng. Mendengar itu Junho kemudian menanyakan apa dirinya melakukan sesuatu hal yang salah. Kim Woo-jong kemudian berkata, "Maaf, izinkan aku memperkenalkannya dengan benar. Dia adalah kepala suku White Anvil, Graham Guldir." Setelah itu Junho kemudian menanyakan tentang jenggot panjang dan suara berat, yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Kim Woo-jong kemudian lanjut menjelaskan jika semua yang didengar Junho adalah stigma yang diceritakan oleh media dan cerita fiksi. Kim Woo-jong juga mengatakan kalau mereka sudah berumur lebih dari 250 tahun. Junho yang mendengarnya seketika terkejut karena para dwarf itu 250 tahun lebih tua darinya. Di rumah kepala suku Graham, Graham mengatakan jika banyak manusia yang tahu bagaimana rupa elf dan orc, tapi tak banyak yang tahu rupa mereka, para dwarf, karena tidak peduli seberapa tua mereka akan terlihat mirip seperti anak-anak, dan hanya satu persepsi manusia yang benar tentang mereka, yaitu keahlian dalam crafting. Kepala suku Graham juga mengatakan kalau mereka membangun tempat blacksmith dan kerajaan di tanah yang penuh dengan energi alam. Graham kemudian mengatakan bahwa Del Ice adalah tempat dirinya dilahirkan dan tumbuh dewasa, tapi sayangnya energi tanah itu telah memudar, karena itu mereka harus pindah ke tempat baru. Graham kemudian lanjut berkata kalau tempat yang ingin mereka tempati di Hamelgor, telah ditempati oleh Ice Witch. Kim Woo-jong juga menjelaskan kalau mereka perlu membunuh Ice Witch tanpa merusak sekitar, karena itulah dirinya gagal. Mendengar itu, Junho kemudian meminta kepala suku Graham untuk menceritakan lebih banyak tentang Ice Witch, namun Graham juga tidak banyak tahu tentang itu. Akan tetapi Graham akan menyediakan equipment tahan dingin yang diperlukan untuk pergi ke sana. Beberapa waktu berlalu, Junho dan Kim Woo-jong pergi bersama menuju Hamelgor. Di perjalanan, Junho dan Kim Woo-jong selalu waspada karena mungkin mereka akan bertemu dengan monster. Benar saja, mereka berdua dihadang oleh monster besar dengan bulu putih atau Yeti. Kim Woo-jong langsung meminta Junho untuk jangan bergerak. Mendengar itu, Junho kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Kim Woo-jong. Namun Kim Woo-jong langsung mengeluarkan pedangnya dan tak menjawab pertanyaan Junho. Kim Woo-jong kemudian langsung melompat dan membunuh monster tersebut dengan sekali serang. "Sudah cukup, ayo pergi. Kita hampir tiba di Hamelgor." Player Seo Junho, dari sini kau harus pergi sendiri. Jadi, Hamelgor ada di dalam badai salju itu. Baiklah, terima kasih telah menuntunku sampai di sini. Sama-sama, semoga kau berhasil, player Seo Junho. Junho pun kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan menembus tebalnya salju di sana. Dan beberapa saat kemudian, Junho telah sampai di Hamelgor,
Bersamaan dengan itu, suara sistem terdengar. Anda telah memasuki Dungeon Ice Witch Castle. Junho kemudian berkata kalau atmosfer di dungeon tersebut sangatlah luar biasa. Namun, saat Junho ingin memasuki tempat itu lebih jauh, tiba-tiba ada sebuah roh yang mendekat dan berkata untuk menyuruh Junho jangan masuk, karena jika Junho tetap memaksa untuk memasuki tempat tersebut, Junho akan mati. Elsa yang mendengar itu kemudian berkata, "Kontraktor, apa kamu yakin ini baik-baik saja? Jika kamu ragu kita keluar saja." "Aku tidak takut, apakah Frost Queen yang hebat takut pada Ice Witch?" "Aku tidak takut, tapi kontraktor, apa kamu tahu apa itu Banshee?" "Itu adalah hantu yang menangis, sang pembawa kematian." "Benar, mereka bilang jika kamu mendengarkan isak tangis mereka, ada peluang 90% kamu akan mati." Umumnya, roh yang matinya tidak tenang akan menjadi Banshee, dan mereka akan mencari seseorang untuk mendengarkan cerita mereka. "Elsa, Banshee di tempat ini adalah roh yang telah ada selama ratusan tahun, tapi untungnya mereka bukanlah lawan yang sulit. Watchguard of Darkness bisa melahap roh dan spirit dengan baik, jadi mereka adalah lawan yang cocok untukku. Kalau begitu, apa rencananya? Kita akan mengalahkan siapapun yang muncul di depan kita terlebih dahulu, sederhanakan." Namun, saat Junho menjelaskan itu, Elsa tiba-tiba menunjuk ke suatu arah. Elsa juga terlihat sangat ketakutan. Dan saat Junho menoleh, terlihat sesosok roh yang terlihat berbeda dari roh-roh yang Junho temui sebelumnya. Elsa kemudian mengatakan kepada Junho kalau dirinya akan menusuk roh tersebut. Junho yang mendengar itu, langsung menyuruh Elsa untuk tenang, karena itu hanya sebuah roh. Junho juga menyuruh Elsa untuk jangan sembarangan menggunakan kekuatan mental milik Junho. Akan tetapi, tiba-tiba roh tersebut berteriak dengan berkata kalau dirinya sudah melarang Junho untuk tidak memasuki tempat tersebut. Namun Junho tidak menghiraukan itu, dan langsung menyerang roh tersebut dengan skill Darkness miliknya. Atribut Darkness mengabaikan segala hal, dan akan langsung menyerang targetnya. Di hadapan Watchguard of Darkness, Banshee dan Spirit hanyalah coretan di papan tulis yang bisa dihapus dengan satu kali usapan, ucap Junho dalam hati. Di sisi lain, roh tersebut bertanya kepada Junho, kenapa dirinya tidak membeku. Junho yang mendengarnya kemudian mengatakan kalau dirinya sudah muak membeku. Setelah itu Junho menyuruh roh tersebut untuk melepaskan semua penyesalannya dan beristirahat dengan damai. Namun roh tersebut tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya bukanlah Ice Witch. Sontak perkataan itu membuat Junho terkejut. Scene berpindah di ingatan roh wanita tersebut, di pegunungan bersalju, di dalam sebuah rumah, seorang gadis kecil bertanya pada kakak perempuannya kapan ibu dan ayah mereka akan kembali. Kakak perempuan itu kemudian memberitahu adiknya kalau ayah dan ibu akan segera kembali. Mereka hanya terlambat karena sedang ada tamu. Setelah itu adik perempuan mengatakan kalau dirinya lelah dan ingin tidur, namun kakak perempuan itu menyuruh adiknya untuk tetap bangun karena ayah dan ibu mereka akan segera kembali dan mereka akan makan malam bersama. Di pagi hari, kakak perempuan yang tertidur kemudian bangun karena ada suara orang mengetuk pintu rumah mereka. Kakak perempuan itu pun merasa lega, dan menanyakan kenapa ayah dan ibu mereka lama sekali. Namun, saat pintu terbuka, kakak perempuan tersebut terlihat sangat ketakutan. Kembali ke Junho dan Elsa. Elsa yang melihat ingatan dari roh wanita tersebut kemudian berkata, "Kontraktor, dia bukan Ice Witch. Dan sepertinya Ice Witch membutuhkan seseorang untuk menjaga tempat ini sembari mereka melakukan hal lain. Karena itu, dia memberikan Curse of Ice pada anak ini dan keluarganya untuk dijadikan umpan. Mengubah manusia biasa menjadi makhluk seperti Wraith dan Banshee. Dan selama ratusan tahun mereka digunakan sebagai umpan." Saat Elsa sedang mengatakan itu, tiba-tiba roh wanita tadi sadar sembari memanggil ayah dan ibunya, yang membuat adik-adiknya yang juga sudah berubah jadi roh khawatir. Setelah itu, Elsa kemudian lanjut berkata, "Kontraktor, kamu harus berpikir rasional,
terutama di saat-saat seperti ini. Dia adalah witch yang telah menggunakan Curse of Ice setelah sekian lama. Mendengar itu, Junho kemudian berkata, dia kemungkinan kuat, tapi mungkin tak sekuat Great Mageskaya, jadi kau tenang saja Elsa. Di sisi lain di sebuah gua es, terlihat seseorang yang sedang membuat sebuah posien. Eksperimen ke-3189 dimulai, kali ini, aku menambahkan proporsi dari zinc, dan seharusnya itu bisa menutupi kekurangan energi, ucap Ice Witch sambil menuangkan posien ke sebuah tengkorak manusia sebagai bahan percobaan. Namun percobaan itu gagal, yang membuat Ice Witch langsung kecewa, dan mengatakan kalau dirinya butuh lebih banyak energi kehidupan. Kemudian Ice Witch memerintahkan para goblin untuk menangkap lebih banyak makhluk hidup untuk bahan eksperimen. Ice Witch juga mengatakan kalau para goblin itu gagal, dirinya akan menggunakan para goblin sebagai subjek percobaan. Para goblin yang mendengar itu seketika langsung melakukan apa yang Ice Witch perintahkan. Melihat para goblin pergi, Ice Witch kemudian pergi dan melihat sebuah foto lalu bergumam. Sejak menjadi League dan Immortal Mage, sudah berapa kali aku gagal. Aku ingin kembali merasakan sentuhan, aroma, rasa sakit dan sensasi detak jantung. Aku ingin menjadi manusia lagi. Kembali ke Junho, Junho dan Elsa terlihat sedang berdiri di depan gua di mana Ice Witch berada. Roh wanita yang ikut bersama Junho kemudian menanyakan kepada Junho, apa yang akan Junho lakukan jika bertemu dengan Ice Witch. Mendengar itu Junho kemudian berkata, aku akan membebaskan semua orang, kau dan saudarimu juga, karena kau telah terjebak di dunia ini selama ratusan tahun. Bersembunyilah di balik badai ini dengan adikmu. Mulai saat ini, jangan sampai terkena skillku. Setelah mengatakan itu, kemudian Junho mengaktifkan skill Watch God of Darkness-nya untuk menghancurkan pilar penyangga gua tersebut, yang menyebabkan guncangan besar seperti gempa bumi. Ice Witch yang merasakan guncangan besar seketika terkejut, karena mustahil ada gempa bumi setelah ratusan tahun tidak terjadi gempa di gua tersebut. Namun, Ice Witch langsung menyadari sesuatu dan menyuruh semua Guardian keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Junho yang melihat banyak sekali monster yang keluar terlihat sangat tenang. Dan dengan skill Watch God of Darkness miliknya, Junho seketika langsung menghabisi para monster dengan sangat mudahnya. Sambil melahap para monster, Junho kemudian berkata bahwa Ice Witch tak perlu mengirimkan bawahannya dan menyuruh Ice Witch untuk menunjukkan dirinya. Mendengar itu, Ice Witch kemudian menunjukkan dirinya yang terlihat sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Junho. Ice Witch kemudian bertanya kepada Junho, bagaimana Junho bisa melewati Banshee dan bisa sampai ke tempat itu. Akan tetapi, Junho tidak menjawab pertanyaan itu dan kembali menggunakan skill Watch God of Darkness, Umbra Gravita untuk menghancurkan tempat itu, dan membuat semua catatan eksperimen milik Ice Witch berhamburan. Ice Witch yang melihat itu sangat marah karena penelitiannya selama ratusan tahun yang akan menjadi harta karun dunia dihancurkan oleh Junho. Setelah itu, Ice Witch mengeluarkan banyak sekali monster dari dalam tanah untuk mengepung Junho. Ice Witch dengan amarahnya kemudian berkata, ratusan tahun yang lalu, orang-orang takut dan menghormati kekuatanku, tapi mereka tak mengerti ambisi besarku, bahkan masterku sendiri tak mengerti perasaanku. Hari ini adalah hari untuk mengikuti takdir yang telah dipercayakan kepadaku, dan waktunya mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Saatnya kembali ke dunia luar dengan rasa bangga, dan aku akan memperlihatkan pada seluruh dunia, siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah mengatakan itu Ice Witch kemudian mengeluarkan monster ular bersayap yang sangat besar. Di sisi lain, Junho terus menghabisi para monster yang begitu banyak sekali jumlahnya. Roh wanita yang melihat itu kemudian menyuruh Junho untuk lari, karena Junho tak mungkin bisa mengalahkan Ice Witch. Elsa kemudian menyuruh roh tersebut untuk jangan takut, karena bukan dirinya yang seharusnya takut untuk saat ini.
Ice Witch yang berdiri di atas ular bersayap kemudian menyerang Junho yang sedang bertarung dengan para monster. Namun saat serangan Ice Witch akan mengenai Junho, tiba-tiba Elsa datang untuk menghalau serangan itu. Sambil menahan serangan Ice Witch, Elsa berkata, "Kontraktor, kali ini aku yang akan bertarung. Aku tak bisa tinggal diam melihat seseorang melakukan kejahatan dengan kekuatan es." Terlihat Elsa yang sudah tidak menggunakan topengnya memanggil kuda es untuk menyerang Ice Witch. Setelah itu Elsa lanjut berkata, "Akulah yang membuat dunia membeku, beraninya kau menyakiti orang lain dengan es yang kotor ini." Terlihat serangan dari Ice Witch dapat ditahan oleh skill milik Elsa, yang membuat Ice Witch terlihat tidak percaya. Elsa yang melihat ada kesempatan langsung menyuruh Junho untuk segera menyerang. Namun Junho yang melihat Elsa tanpa penutup muka langsung terdiam saat melihat mata biru yang indah milik Elsa. Elsa yang melihat Junho hanya diam kemudian meminta Junho untuk fokus dan segera menyerang. Junho yang mendengar itu kemudian menggunakan armornya dan melesat dengan sangat cepat. Junho juga menggunakan skill Ward of Darkness untuk melewati para monster yang menghalanginya, dan dengan cepat menghabisi Ice Witch. Ice Witch yang terkena serangan Junho mengakui kekalahannya dan mengatakan jika Junho memang lebih kuat dari dirinya. Setelah itu, di rumah si roh wanita yang mendengar ketukan pintu, sambil memeluk saudara-saudaranya dirinya mengatakan agar Ice Witch menghukumnya saja dan jangan mengubah saudaranya menjadi bansi. Dan saat pintu terbuka, ternyata orang tuanya lah yang datang. Mereka meminta maaf karena terlambat, karena harus menjual kulit harimau terlebih dahulu, dan mereka membeli kue yang enak sebagai permintaan maaf mereka. Melihat orang tuanya kembali, gadis itu menangis dan menanyakan kenapa orang tuanya begitu lama. Mereka pun akhirnya bersatu kembali dengan penuh kebahagiaan. Kembali ke Junho. Junho yang sedang duduk kemudian menanyakan apakah jiwa mereka pergi ke surga. Namun Elsa menjawabnya dengan mengatakan kalau dirinya tidak tahu tentang surga. Setelah itu, Junho mengatakan bahwa dirinya berharap mereka bisa bahagia.